Setiap tahunnya, GP Monaco merupakan balapan yang selalu dinanti-nanti sebagai salah satu race bagian dari Triple Crown of Motorsport yang legendaris. Namun di saat yang sama banyak orang tak begitu menyukai Monaco karena sirkuitnya yang sangat sempit dan selama 10 tahun terakhir balapan di sini mayoritas berjalan membosankan. Alasannya tentu sulitnya melakukan aksi salip menyalip dengan mobil F1 yang semakin besar ukurannya dan jarang ada drama-drama yang atraktif di sirkuit ini. Terutama tahun lalu, di mana balapan bisa berjalan tanpa pit stop dan berubah menjadi balapan adu manajemen ban karena kondisi red flag di awal race. Pembalap bisa memakai ban yang sama dari awal sampai finish tanpa pit stop sama sekali dan tanpa adanya aksi salip menyalip di baris depan. Praktis kita cuma melihat parade antara pembalap di empat besar, dan pemenangnya adalah dia yang meraih pole position. Minimnya aksi-aksi serta variasi saat balapan itu akhirnya membuat F1 dan FIA tergerak untuk melakukan sesuatu supaya race di Monaco bisa lebih menarik. Musim ini, untuk pertama kalinya F1 akan mewajibkan pembalap untuk terapkan 2 kali pit stop yang khusus diberlakukan di GP Monaco saja, supaya balapan bisa berjalan lebih variatif dan memungkinkannya berjalan lebih seru. Dengan 2 kali pit stop, maka pembalap diwajibkan untuk menggunakan 2 jenis kompon yang berbeda, dan wajib minimal memakai 3 set ban dalam satu balapan. Jika di balapan normal, aturan minimalnya adalah pembalap bisa memakai contohnya kombinasi antara ban medium dan hard. Maka di Monaco nanti bisa lebih kompleks dari itu, karena harus pakai 3 set. Memang awalnya terkesan cukup memaksa dan artifisial karena ini seperti F1 yang sudah pasrah dengan kondisi mobil era modern yang memang sulit untuk diperkecil seperti zaman dahulu dan membuatnya tak cocok untuk balapan di Monaco. Namun langkah untuk menerapkan 2 kali pit stop sangatlah layak dicoba karena F1 butuh inovasi yang bisa membuat race di Monte Carlo lebih atraktif untuk ditonton dan tidak mengandalkan aspek sejarah serta glamoritas saja sebagai daya tarik. Dan faktanya sampai sekarang belum bisa dipastikan seperti apa dampak dari kewajiban 2 kali pit ini untuk balapan hari Minggu nanti karena potensi kekacauan yang ditimbulkan cukup besar dari aspek strategi. Apalagi dengan kompon ban C6 yang pekan lalu di Imola terbukti membuat banyak tim pusing karena karakter ban yang terlalu soft menjadikannya gampang overheat dan tidak cocok untuk dipakai saat race. Tim harus sedikit mengubah pendekatan mereka sejak sesi latihan bebas, karena dengan probabilitas strategi yang lebih luas, maka mereka harus menyisakan kompon ban yang cukup untuk balapan. Jika biasanya tim hanya perlu menyisakan 1 soft, 1 medium, dan 1 hard, maka mungkin kali ini mereka membutuhkan setidaknya 2 medium tersisa saat balapan. Tapi di saat yang sama mereka juga harus tetap memprioritaskan kualifikasi dengan menyediakan ban soft sebanyak mungkin. Mengingat di Monaco, sesi kualifikasi tetaplah lebih krusial dari race. Dari aspek strategi tak bisa dipungkiri kewajiban 2 kali stop membawa banyak sekali potensi variasi yang bisa terjadi. Terutama jika kita mulai mempertimbangkan faktor-faktor seperti safety car atau bahkan kemungkinan terjadinya red flag seperti tahun lalu. 2 kali pit stop berpotensi mengubah GP Monaco, yang sebelumnya adalah permainan menunggu dan adu manajemen sampai titik terakhir, menjadi permainan adu cepat-cepatan untuk meraih pit stop window yang ditentukan. Monaco selama ini dikenal sebagai sirkuit di mana strategi overcut atau pit stop belakangan adalah pilihan andalan dengan sulitnya menyalip di sirkuit. Mereka yang pit duluan berpeluang terjebak trafik pembalap di belakangnya dan memungkinkan pembalap yang masih stay out untuk push lebih kencang. Oleh karena itu, bagi mereka yang ada di barisan depan lebih memilih menunggu dan adu manajemen ban untuk menunggu pembalap di papan tengah pit stop terlebih dulu. Kasusnya tahun ini mungkin bakal sedikit berbeda, karena dengan wajib 2 kali pit, pembalap punya ruang lebih besar untuk nge-push mobilnya jadi lebih kencang. Trafik memang tetap ada, dan bakal tetap menyulitkan. Namun dengan karena pembalap akan beradu cepat mengejar waktu pit stop window, maka strategi undercut bisa diterapkan di Monaco. Pertanyaan terbesarnya sekarang adalah kapan waktu pit stop yang ideal, terutama bagi pembalap di baris depan. Sebelumnya, strategi paling ideal di Monaco bagi tim papan atas adalah melaju selambat mungkin untuk manajemen ban sampai menunggu waktu yang pas untuk pit. Tapi dengan aturan baru sekarang, pembalap baris depan mungkin bakal dipaksa untuk push sejak awal untuk amankan posisi dari potensi undercut dari pembalap di belakangnya. Durasi balapan juga bisa berjalan lebih cepat karena race pace yang lebih intens daripada musim kemarin. Tidak ada lagi adu manajemen, tidak ada lagi saling jaga jarak karena takut bannya habis. Namun tetap saja, strategi tim papan atas bakal bergantung ke tim-tim di papan tengah karena selama tim di belakangnya belum pit,
maka potensi terjebak trafik itu tetap ada. Kami cukup yakin kalau di papan tengah bakal ada tim yang mencoba untuk pit stop secepat mungkin dan mencoba strategi undercut dengan manfaatkan clean air saat exit. Ini akan menambah variasi strategi karena kewajiban 2 kali pit stop memungkinkan pembalap yang pit stop duluan punya ruang yang lebih lebar untuk memberikan tekanan ke lawannya. Jika ada satu yang pit stop, maka yang lain sangat berpeluang untuk kepancing ikutan pit stop, dan ini akan membuka strategi bagi tim-tim di papan atas juga nantinya. Faktor safety car juga jelas bakal berpengaruh, terutama untuk menentukan pit stop kedua. Akankah pembalap akan menahan stint keduanya selama mungkin sampai 10 hingga 15 lap terakhir untuk berjaga-jaga situasi yang tak diinginkan, atau memilih gamble dengan pit lebih awal? Secara variasi strategi, harus diakui aturan wajib 2 kali pit ini memberikan banyak potensi dan buat balapan lebih rumit. Namun di saat yang sama, harus diakui juga kalau Monaco tetaplah Monaco, di mana track position tetaplah jadi harga mati. Pemegang pole position tetaplah memegang kunci untuk mengendalikan balapan dan memiliki keuntungan terbesar daripada mereka yang start di belakangnya. Semua skenario strategi tetap bergantung terhadap lap pertama nanti seperti apa, terutama bagi pemegang pole. Kalau tidak ada hal-hal aneh yang mengacaukan balapan, maka 90% kemenangan sudah ada di genggaman. 2 kali pit memang membuat tim bisa memberikan banyak opsi untuk mengubah jalannya balapan. Namun apakah itu akan meningkatkan aksi salib menyalip? Jelas tidak. Monaco tetaplah sempit, dan satu-satunya keseruan yang dihasilkan adalah dari permainan strategi yang lebih rumit, yang mungkin tidak semua orang bisa menikmati tipe balapan seperti ini. Tidak ada jaminan juga kalau strateginya akan serumit atau seseru yang diharapkan, karena tetap ada probabilitas yang sama jika GP Monaco akan berjalan sama membosankannya, meskipun sudah wajib 2 kali stop. Seperti andaikan terjadi red flag, itu bisa mengurangi keseruan karena pembalap bisa ganti ban tanpa harus lakukan pit stop seperti yang terjadi tahun lalu. Namun sekali lagi cara ini layak dicoba karena tidak ada salahnya terapkan sesuatu yang berbeda daripada terus-menerus memakai metode yang sama, tapi hasilnya balapan masih boring juga. Jika solusi di Monaco berhasil, tidak menutup kemungkinan kalau akan diterapkan di balapan-balapan lain untuk mewajibkan 2 kali pit stop. Paling tidak di sirkuit-sirkuit jalanan seperti Singapura atau trek yang sulit lakukan overtaking, seperti Suzuka misalnya. Paling tidak F1 sekarang punya 2 solusi yang bisa mereka pakai untuk mengatasi balapan boring. Satu adalah dengan memberikan paket ban yang lebih lunak atau lebih soft seperti di Imola pekan lalu, atau dengan berikan kewajiban 2 kali pit stop. Pemberian ban soft terdengar lebih relevan dan tidak terlalu artifisial daripada 2 kali pit. Namun semua tergantung bagaimana balapan GP Monaco nanti. Jadi setujukah kalian dengan solusi F1 di Monaco hari Minggu nanti? Tulis pendapat kamu di komentar dan jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.